Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin futsal. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 3-2 di perempat final Piala Asia Futsal 2026. Kemenangan ini meloloskan Indonesia ke semifinal. Laga futsal Indonesia kontra Vietnam berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menghadapi agresivitas lawan di sepanjang permainan. Kemenangan Merah Putih ditentukan oleh gol-gol Brian, Ardian Sahnur, dan Reza Gunawan. Sedangkan gol-gol balasan Vietnam diciptakan Nguyen Dahai. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ketika peluit akhir berbunyi di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa malam 3 Februari 2026, para pemain futsal Indonesia saling berpelukan dalam ledakan emosi yang sulit dilukiskan. Skor akhir Indonesia kontra Vietnam yaitu 3-2. Itu bukan sekedar angka di papan skor. Ia adalah simbol kebangkitan, perjuangan panjang, dan titik balik sejarah futsal nasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas futsal Indonesia menembus semifinal AFC Futsal Asian Cup. Bagi publik olahraga tanah air, kemenangan ini melampaui dimensi olahraga semata. Ia adalah kisah tentang karakter, mentalitas juara, dan transformasi sistemik yang mulai menampakkan hasil. Dalam satu malam, Indonesia bukan hanya mengalahkan Vietnam, mereka menaklukkan keterbatasan yang selama ini membatasi mimpi futsal kita. Sejak menit pertama, laga berlangsung intens. Vietnam datang dengan reputasi solid, tim yang tak mudah ditembus dengan transisi cepat dan pressing ketat. Namun Indonesia tampil berani. Pelatih kepala Muhammad Hashim menurunkan formasi agresif 2-2 dengan rotasi dinamis di lini tengah, memanfaatkan kecepatan Wendy Bryan dan kreativitas Ardian Sahnur. Gol pertama Indonesia lahir di menit ke-7 melalui Wendy, hasil kombinasi apik dari serangan balik cepat. Namun Vietnam merespon lewat Nguyen Dahai yang memanfaatkan kelengahan di sisi kanan pertahanan Indonesia. Pertandingan berjalan ketat hingga akhir babak pertama dengan skor 1-1. Babak kedua menjadi babak ujian mental. Vietnam sempat unggul 2-1 melalui skema bola mati. Di titik inilah terlihat kematangan baru timnas futsal Indonesia. Mereka tidak panik, tetap disiplin dan justru meningkatkan tempo. Ardian Syah menyamakan kedudukan lewat tendangan keras di menit ke-34 dan Reza Gunawan menjadi pahlawan dengan gol penentu di menit ke-38 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Vietnam. Skor akhir 3-2 menggetarkan arena, mengantarkan Indonesia menuju babak semifinal dengan status underdog yang kini berubah menjadi penantang serius. Kemenangan ini bukan kebetulan. Dalam 2 tahun terakhir, program futsal Indonesia mengalami perombakan total. Asosiasi Futsal Indonesia bekerja sama dengan AFC dan sejumlah akademi profesional Jepang untuk membangun sistem pelatihan modern berbasis analisis data dan biomekanik pemain. Pelatih Hashim menekankan konsep positional intelligence, di mana setiap pemain tidak hanya memahami posisinya sendiri, tetapi juga aliran ruang dan waktu lawan. Pendekatan ini membuat permainan Indonesia lebih cair, efisien, dan berorientasi pada keputusan cepat. Vietnam sebenarnya unggul dalam pengalaman dan organisasi taktik, namun mereka kesulitan menghadapi tekanan tinggi dan variasi pergerakan Indonesia. Pergeseran tempo yang terus berubah dari build up pelan ke transisi cepat membuat lini belakang Vietnam sering kehilangan orientasi. Dalam wawancara pasca laga, Hashim mengatakan, "Kami bukan tim besar, tapi kami punya keberanian besar. Kami bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa futsal Indonesia bisa bersaing di level Asia." Sebuah pernyataan sederhana, namun mencerminkan filosofi baru tim ini. Tak lagi puas menjadi partisipan, melainkan ingin menjadi pengubah peta kekuatan futsal Asia. Kemenangan 3-2 ini memiliki resonansi yang meluas. Futsal sering dipandang sebagai olahraga sekunder di Indonesia, berada di bawah bayang-bayang sepak bola konvensional. Namun, keberhasilan ini mengubah persepsi publik. Dukungan penonton di Indonesia Arena mencapai puncaknya pada malam itu. Lebih dari 10.000 supporter memenuhi tribun dengan semangat yang nyaris seperti final Piala AFF. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan komitmen untuk memperluas infrastruktur futsal Indonesia. Program futsal untuk sekolah kini akan diperluas ke 20 provinsi.
dengan target mencetak 1.000 pemain muda hingga 2030. Dampak sosialnya juga mulai terasa. Media sosial dipenuhi dukungan dan kebanggaan nasional. Tagar futsal Indonesia bangkit menempati trending utama di X atau Twitter. Para penggemar futsal menyebut kemenangan atas Vietnam sebagai momen 2007-nya futsal, merujuk pada euforia saat tim sepak bola Indonesia dulu menyingkirkan Bahrain di Piala Asia 2007. Meski kemenangan ini monumental, tantangan ke depan jauh lebih besar. Indonesia harus menghadapi raksasa Asia seperti Iran atau Jepang di semifinal. Kedalaman skuad dan kestabilan fisik akan menjadi ujian utama. Secara statistik, Indonesia mencatat possession 46%, namun unggul dalam tembakan tepat sasaran 9-7 dan intersepsi 15 kali. Artinya, tim ini efisien, tapi masih perlu meningkatkan kontrol permainan. Analisis video pasca laga menunjukkan area rawan di sisi kanan pertahanan yang sering terbuka saat rotasi cepat. Ini menjadi catatan penting untuk laga semifinal. Namun, di sisi lain, koordinasi pressing tinggi di area lawan dan respon cepat terhadap second ball menunjukkan kedewasaan taktik yang sebelumnya jarang terlihat pada tim Indonesia. Bila keberanian adalah langkah pertama menuju perubahan, maka konsistensi adalah ujian sejati dari kemajuan. Indonesia kini punya pondasi, tetapi harus terus memperkuat mental, sistem pelatihan, dan regenerasi pemain agar pencapaian ini bukan sekedar anomali satu turnamen. Kemenangan Indonesia kontra Vietnam 3-2 menjadi titik balik sejarah futsal nasional. Ia bukan hanya membawa Indonesia ke semifinal, tapi juga menegaskan bahwa kerja keras, inovasi, dan visi jangka panjang bisa mengubah takdir olahraga. Kini, publik menaruh harapan tinggi, bukan lagi sekedar main bagus, tetapi menjadi juara Asia. Mimpi itu kini terasa mungkin karena di lapangan Jakarta malam itu, kita melihat generasi pemain yang bermain dengan hati, otak, dan keberanian. Dalam perjalanan menuju semifinal, futsal Indonesia telah melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Mereka bukan lagi tim yang hanya ingin diakui. Mereka kini adalah simbol ambisi baru bangsa, bahwa dengan strategi, kerja keras, dan keyakinan tak ada yang mustahil. Oke teman-teman, mungkin itu saja konten yang bisa kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum.